Sebelum kita mulai kegiatan kita di malam hari ini, perkenalkan dulu saya eh, Penatua Petra Lesilolo. Eh, saya ditugasin untuk menjadi moderator di malam hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan lagu Kidung Kesan nomor 1. Mari puji Dia. Sebelum kita mulai bina jemaat di malam hari ini, kita landasi ini dengan berdoa. Mari saya berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kalau di malam hari ini kami boleh berkumpul lagi lewat aplikasi Zoom. Tuhan berkati seluruh proses kegiatan di malam hari ini untuk bina jemaat. Tuhan berkati Ibu Pendeta yang akan menyampaikan materinya. Biarlah apa yang disampaikan menjadi pegangan buat kita semua, menjadi hati, biarlah dari awal sampai akhir hanya untuk kepujian kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tetap mengharapkan rekan-rekan atau sahabat atau saudara-saudara yang ingin bergabung, kami minta penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan masuk di diskusi di malam hari ini yang akan disampaikan oleh uh, Pendeta Cindy. Mari Ibu Pendeta, saya persilakan. Selamat malam, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Senang sekali bisa berdiskusi tentang tata ibadah, walaupun ini bagian akhir, tapi ini bagian akhir yang saya rasa kita nggak pernah bahas. Cuman karena kita nggak pernah bahas, ini banyak jadi keributan di berbagai kantor gereja khususnya. Ya, kita bicara malam hari ini bagian penutup. Minggu lalu kita sudah bicara soal rumpun terakhir, rumpun pengutusan, sekarang bagian teknis, pengetikan tata ibadah. Ini penting nggak penting Bapak Ibu, tapi ini suka jadi ya itu yang saya bilang tadi. Keributan di kantor gereja, banyak yang komplain, tapi ada baiknya kalau kita mulai memahaminya bersama-sama. Nah, kenapa tata ibadah itu penting sampai dibahas terperinci, segala detailnya itu menjadi penting karena tata ibadah itu wajah teologi gereja, Bapak Ibu. Teologi gereja pertama-tama dilihat dari tata ibadahnya. Kalau orang masuk ke satu gereja, mereka mau tahu ini gerejanya gereja apa, pemberitaannya apa, modelnya apa, pemahamannya apa, mereka akan masuk di ibadah. Orang akan masuk di ibadah, lalu orang mulai menikmati, mulai mengerti, oh kenapa dia taruh ini duluan? Kenapa doa syafaatnya misalnya duluan? Oh kenapa persembahannya belakangan? Nah itu sebetulnya itulah wajah teologi gereja yang dilihat dari tata ibadah. Nah tata ibadah itu khususnya dalam pengetikannya, ada 3 pilar Bapak Ibu, yang ini tidak bisa diabaikan dalam pengetikannya, dalam penyajiannya.
Pertama, kita akan bicara soal konsistensi format. Formatnya sebetulnya tidak ada format yang baku dari sinode, tapi walaupun tidak pernah dibakukan, tapi kalau kita tidak memperhatikan, ini yang biasanya jadi pertikaian. Misalnya konsistensi format, konsistensi pemakaian istilah. Nanti ada yang pakai jemaat, ada yang pakai umat. Lalu nanti jemaat yang iseng akan bertanya, apa bedanya jemaat dengan umat? Nah, loh, ternyata beda sebetulnya. Ini bukan masalah ketikannya aja. Atau ada yang kayak kemarin saya protes di persiapan presbiter, ada yang pakai nas, ada yang pakai nuts. Ya, dia tahun berapa itu pakai nuts tuh? Ternyata sekarang itu udah pakai nas. Nah, kira-kira begitu. Lalu kalau konsistensi formatnya sudah, ada juga yang perlu diperhatikan yang tidak kalah penting adalah efisiensi pemanfaatan ruang. Jadi inilah yang suka juga jadi keributan. Lagi dulu, ada estetika, keindahan. Kadang-kadang ada jemaat yang protes gini, ini tulisannya kecil-kecil, bikin besar sedikit. Begitu dibikin besar, ternyata besar juga biaya fotokopinya. Karena cetak tata ibadah juga pasti akan, tata ibadahnya akan bertambah halaman. Tambah halaman, tambah lembar, tambah biaya cetak, biaya fotokopi. Iya kalau cuma dicetak untuk yang bertugas. Kalau ke bagian gereja yang mencetak tata ibadahnya paling nggak setengah saja dari peserta ibadah, itu bisa bendahara kita bisa komplain lagi itu urusannya. Lalu estetikanya juga. Jadi 3 hal ini yang menjadi pilar pengetikan tata ibadah. Sepanjang materi ini, kita akan memperhatikan 3 pilar penting ini. Konsistensi format, efisiensi pemanfaatan ruang, dan juga unsur estetikanya. Sambil tetap memperhatikan ejaan yang sudah disempurnakan. Saya lupa kalau nggak salah ada istilah terbaru ini. Bahasa Indonesia yang baru. Dan gaya sastra. Gaya sastra ini maksudnya gini Bapak Ibu. Kalau di khotbah pelayan firman akan menyampaikan misalnya Tuhan memelihara kita. Tapi kalau di tata ibadah, biasanya kita pakai istilah pemeliharaan Tuhan. Nah, itu berbeda. Itu yang saya bilang menyangkut gaya sastra. Bahasa khotbah dengan bahasa tata ibadah itu berbeda. Kalau di bahasa tata ibadah, dia lebih sastra. Kenapa? Karena itu tertulis. Dan orang bisa punya waktu lebih lama untuk memahami. Sementara kalau bahasa khotbah, sebaiknya ikuti saja pola subjek, predikat, objek, supaya pendengar juga lebih mudah menerima. Lebih mudah memakai Tuhan memelihara kita daripada pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu lebih bagus ditaruh di tata ibadah. Kira-kira seperti itu. Jadi sepanjang materi ini materinya semoga tidak lama, tidak panjang. Kita akan bicara pakai format ini. Nah, antara efisiensi dan urgensi. Efisien tapi penting. Kenapa begitu? Karena tata ibadah ini, kalau bahasa saya, penting dipakai hanya sekali. Tata ibadah ini penting, penting. Harus nggak dibikin bagus? Harus, kayak ini nih contoh tata ibadah perkawinan. Mereka juga punya event kawin kan seumur hidup sekali. Jadi bikinnya bagus, bagus. Tapi masalahnya cuma dipakai sekali. Tata ibadah ini belum tentu bisa dipakai lagi di pasangan yang lain. Atau tata ibadah hari Minggu ini belum tentu bisa dipakai di minggu depan dan seterusnya. Nah, inilah juga yang menjadi perdebatan di antara presbiter, di antara jemaat, tapi yang paling sering terjadi di kantor gereja. Karena hanya sekali, sering kali orang buat ada apa adanya aja. Udah sekedar ketik aja, yang penting orang tahu kapan baca, kapan nyanyi, kapan berdiri, kapan duduk, sama sekali nggak estetik, jelek sekali. Jadi tata ibadah itu seolah-olah nih ya,
Kalau selesai ibadah dijual ke pasar, dijadikan bungkus sayur juga orang nggak ngerti itu tata ibadah. Orang pikir itu kayak ketikan yang lain, kira-kira begitu. Saking biasanya dijual loakan ke pasar jadi bungkus sayur juga nggak apa-apa. Atau untuk ibadah-ibadah khusus, misalnya orang kawin, acara ulang tahun, acara anniversary, tata ibadahnya dibuat khusus. Bagus banget, tapi tidak efisien. Space-nya terlalu lebar, banyak ruang kosongnya, akhirnya bisa jadi banyak sekali. Kecuali kalau keluarga menyiapkan dana khusus untuk itu lain cerita. Tapi kalau buat gereja, terlalu banyak lembar yang dipakai juga itu tidak efisien. Walaupun mungkin maunya bagus, maunya tiap lembar itu dicetak berwarna atau ada gambarnya. Ya nggak apa-apa. Nah ini yang saya bilang, perdebatan antara efisiensi dan urgensi. Lalu ada juga untuk kepentingan pembaca, tata ibadahnya itu dibuat sejelas-jelasnya, itu yang tadi saya bilang, di print dengan font yang besar, akhirnya boros ruang, udahlah boros ruang jelek lagi. Jadi pokoknya sekedar bisa dibaca. Nah ini dia yang menjadi keributannya. Nanti orang kantor bilang, Pak, gede banget, banyak banget ini yang difotokopi. Sementara bapaknya bilang, loh ini yang baca kan lansia. Kira-kira gitu lah. Atau anak-anak misalnya. Terlalu berlebihan malah tidak konsisten. Tidak efisien dan akhirnya tidak teologis. Maksudnya apa? Ada orang bikin tata ibadah norak banget. Banyak kali kata-katanya. Banyak kali instruksinya. Akhirnya sudahlah tidak efisien, akhirnya tidak teologis. Terlalu banyak instruksinya. Banyak kata-kata manusianya daripada firman Tuhannya. Kira-kira begitu. Nah ini ada banyak lagi nih Bapak Ibu silahkan tambahkan komplainannya di waktu diskusi nanti ya. Karena tata ibadah ini yaitu antara efisiensi dan urgensi. Dia penting tapi juga harus memperhatikan efisiensinya. Kenapa begitu? Walaupun dipakai hanya sekali, sekali pakai, tapi kita bikinnya jangan yang asal-asalan, jangan yang jelek tampilannya. Nanti dipakai buat bungkus sayur. Nah, konsisten, konsisten, efisien dan estetik. Kita mulai bahas satu persatu ya. Mulai bahas dari ukuran kertas. Nih, Bapak Ibu saya ambil ini dari internet. Ternyata percetakan ini saja menyediakan custom buku liturgi perkawinan ukuran 5 per, per halaman HVS dan seterusnya. Tapi yang saya mau kasih lihat adalah ukuran kertas itu juga perlu dipahami. Ini buat yang bikin tata ibadah dan juga yang edit. Tapi buat kita semua juga ini patut diperhatikan. Ukuran kertasnya konsisten. Kenapa gitu? Supaya rapih diarsipkan di kantor. Jangan nanti ada yang pakai tata ibadahnya mau pakai A5, ada yang pakai folio, ada yang pakai kuarto, akhirnya uh, arsipnya nggak rapi. Lalu ukuran yang biasa dipakai ya seperti yang ada di website ini ya, 5, 5 itu potret, dia sudah jadi, atau A4/2. Kalau saya pakai di laptop saya 2 halaman 1 lembar, 2 pages per sheet. Nah, kalau ukuran kertas letter portrait itu kuarto ya kalau bahasanya ya. Kuarto itu biasanya digunakan oleh para pelayan ibadah, misalnya P2, P3, P berapa lagi, P4, itu mereka suka minta di print yang agak besar misalnya. Atau jemaat yang lanjut usia, karena hurufnya bisa dicetak besar. Sebetulnya anak-anak juga bisa. Ada juga yang minta kalau buat anak-anak tuh hurufnya agak besar. Tapi kalau kertasnya besar, buat anak-anak tuh nggak apa ya, nggak handy, nggak ringkes gitu loh. Hurufnya besar, kertasnya besar. Kalau buat lansia masih bisa, hurufnya besar, kertasnya besar. Tapi kalau buat anak-anak, hurufnya besar, kertasnya besar, itu
tidak praktis. Lalu margin. Margin umumnya setengah inci atau 1,5 senti untuk yang potret begini ya yang ada di gambar. Atau kalau misalnya dibuat di kertas yang besar 2 kali lipat, 1 inci atau 2,5 senti. Marginnya yang rapi. Ini berlaku untuk semua dokumen. Lalu indentasi itu yang apa? Yang gantung-gantung gitu loh. Paragraf alignment yang dipakai rata kiri. Kenapa rata kiri? Karena tata ibadah itu bukan naskah. Itu alasan pertama. Kalau naskah dia baru rata kiri kanan. Tapi karena ini bukan naskah, dia dibuat rata kiri. Lalu ini juga bisa lebih menghemat. Lalu indentasi gantung, hanging indentnya, ini yang ngerti ini yang biasa bikin tata ibadah emang. Ditentukan secara konsisten sesuai kebutuhan. Kalau misalnya kita mau tulis semua, kira-kira nggak cukup 1 kali tab, dia bisa lebih longgar, tapi harus konsisten Bapak Ibu. Kalau pakai titik 2 ditambah dengan tab, ini juga konsisten. Nanti saya kasih lihat contohnya. Lalu ukuran huruf. Ukuran huruf, semakin besar huruf, semakin banyak kertas yang dipakai. Rujukannya biasanya yang umum, Tahoma itu dipakai untuk surat menyurat. Surat-surat dari sinode itu biasa fontnya itu Tahoma. Lalu Arial 10 itu kalau Bapak Ibu perhatikan itu yang dipakai di sabda-sabda. Sabda Bina Umat, Sabda Gunadarma, Sabda Guna Krida itu pakai Arial 10. Lalu Cambria, ini saya usul. Cambria itu untuk tata ibadah, selain dia lebih ramping, lalu modelnya dia tidak sekaku Tahoma atau Arial. Jadi kalau Cambria ini menurut saya dia lebih klasik, tapi juga dia lebih ramping. Nah, misalnya Bapak Ibu mau pakai font yang lain, silakan disesuaikan. Tapi ini rujukannya begini. Biasanya surat penyurat dari sinode pakai Tahoma 10, Arial 10 itu untuk sabda-sabda, saya usul Cambria 11 untuk ibadah. Kalau pakai Tahoma bisa juga, pakai Arial bisa juga. T. Kalau hurufnya kecil, spasinya agak lebar. Nggak usah juga sampai 1,5, spasinya 1,5, multiple 115 atau 125 juga bisa. Ini saya diajarin pendeta Ina nih, bikin 115. Nah, spasi yang agak lebar membuat ibadah itu lebih terbaca, lebih rapi, lebih anggun. Kalau spasinya cuma 1, nanti dia kelihatan lebih dempet. Nah, itu tuh biasanya kalau kita baca, kalau pembacanya tidak persiapan atau dibaca oleh jemaat beramai-ramai, biasanya suka selip di situ karena dia spasinya lebih mepet. Masih tentang konsisten, efisien, dan estetik. Tunggu ya. Potongan halaman. Nah, kalau dipotong halamannya, Bapak Ibu, potong halaman itu berguna untuk mempertahankan bentuk ibadah. Jadi ibadahnya walaupun dibikinnya di rumah, di printnya di kantor, halamannya nggak berubah. Atau dibikinnya di kantor gereja, di printnya misalnya di tempat lain, settingannya nggak berubah. Tapi kalau halaman itu dipotong, jangan di tengah-tengah bacaan. Atau orang lagi nyanyi, orang lagi baca doa, terus halamannya dibalik. Oh, itu menyebalkan sekali itu tata ibadah seperti itu. Jadi kalau mau potong kata-kata, sedapat mungkin dia jangan di tengah-tengah bacaan atau jangan di tengah-tengah orang lagi nyanyi. Misalnya nyanyi bait 1, baris pertama ada di halaman 2, baris ketiga ada di halaman 3 di atas. Itu menyebalkan sekali. Itu lebih baik dipotong dari permulaan nyanyian. Kalau misalnya berbalasan itu kita membaca Mazmur misalnya, pelayan jemaat, sebaiknya dipotong sebelum pelayan bicara. Kenapa begitu? Karena pelayan yang lebih
mestinya lebih sudah persiapan, jadi dia lebih siap untuk menyambung ke halaman berikut dibanding jemaat. Dan perhatikan juga kalau kita potong itu pas tengah-tengah orang baca, kebayang saya itu pasti akan ada keributan di ruang ibadah tuh, kresek 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 gitu. Padahal cuma ngebalik satu halaman doang, ramainya lumayan mengganggu. Nah, kata atau kalimat dalam bahasa asing dan kutipan langsung itu ditulis dengan huruf miring. Kenapa begitu? Huruf asing, kata asing, kalimat asing, dan juga kutipan langsung dari Alkitab. Kalau kita kutip benar-benar dari Alkitab, sebaiknya itu pakai italik miring, karena itu kita kutip langsung. Tapi kalau dari Alkitab sudah kita tambah-tambahin, sudah kita paraphrasekan, itu nggak perlu lagi diketik miring. Tapi kalau kutipan langsung dari Alkitab, kayak Fotum tuh kutipan langsung dari Alkitab, dia harusnya miring. Nas Pembimbing, kutipan langsung dari Alkitab, harusnya miring. Salam sebaiknya dari Alkitab, dia tulisnya miring. Kalimat yang dibaca jemaat cukup ditulis dengan huruf tebal, nggak usah dibikin huruf besar semua. Malah sulit membaca, dan itu melanggar kaidah bahasa Indonesia. Jadi, kalau kalimat yang dibaca jemaat ditulis dengan huruf tebal. Kalau misalnya jemaat membaca kutipan dari Alkitab, artinya kutipan dari Alkitab ditulis dalam huruf miring dan tebal. Tapi nggak usah ditulis huruf besar semua ya. Itu melanggar kaidah bahasa Indonesia. Menulis rujukan ayat. Kalau ayatnya mau dibacakan, sebaiknya ditulis lengkap. Misalnya, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius. Nah, tulislah betul-betul Matius. Kalau ayat Alkitabnya itu dipakai sebagai rujukan, dapat disingkat dengan inisial yang baku. Nah, singkatan Alkitab ini Bapak Ibu harus wajib berdasarkan indeks di Alkitab. Jangan singkat semau-maunya. Kalau Amsal singkatannya apa? AMS. Apa bedanya dengan Amos? Kalau Amos singkatannya apa? AM gitu. Filipi singkatannya apa? Jangan sampai ketukar dengan Filemon. Nah loh, Filipi apa singkatannya? Coba kita lihat. Filipi itu singkatannya FLP. Kalau Filemon, FLM. Kira-kira gitu. Matius, Markus, MRK, bukan MAR. Nah, ini mesti dilihat langsung dari Alkitab. Karena ini dipakai. Nah, keterangan berupa instruksi. Kalau ada instruksi, misalnya duduk, berdiri, itu dapat ditulis dengan font berbeda dan ukurannya lebih kecil. Biasanya saya pakai Arial Nero, di garis bawah dan diketik tebal, kalau perlu, supaya tidak perlu disuarakan, cukup dibaca. Jadi, kalau sudah ditulis duduk, berdiri sebetulnya duduk ya, biasanya duduk. Kalau berdiri biasanya diajak. Kalau duduk sudah ada tulisan duduk ya duduk gitu. Jadi ini bisa dibedakan. Nanti kita lihat contohnya. Kenapa begitu? Supaya dengan membaca kita juga sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tidak perlu disebutkan lagi dari pengeras suara. Konsisten, efisien, dan estetik. Masih soal ini. Penggunaan singkatan. Penggunaan singkatan itu pelayan firman. J, jemaat, bukan umat. Nah, ini ada yang pakai J, ada yang pakai JMT. Kalau saran saya, Bapak Ibu mau J, mau JMT itu nggak dosa. Yang penting konsisten dan jemaat paham. Kalau jemaat yang biasa ibadah, dia akan paham. Tapi kalau jemaat yang datang sekali-kali, kalau kita cuma tulis J, itu agak beresiko. JMT, tapi saya sarankan tulis saja semua. Jadi J atau JMT yang penting konsisten. S,
S itu semua dipakai untuk bagian yang dinyanyikan. Beda dengan jemaat. Kalau jemaat itu biasanya bagian yang dibacakan. Beda ya. Kalau J itu buat di bacaan, kalau S itu untuk nyanyian. P1, P2, P3 itu pelayan, bukan petugas. Pelayan 1, pelayan 2 karena kita memahami petugas ibadah itu sebagai pelayan. Jadi kita pakai P itu pelayan. L laki-laki, P perempuan. Ada juga yang tulis LK. Kalau perempuan PR gitu. Sebetulnya sih apapun singkatannya yang penting konsisten. Kalau sudah mulai dengan LK, di bawahnya jangan L. Atau di bawahnya tulisnya laki-laki. Harus konsisten. Kalau dibilang APKP artinya anggota PLKP, anggota Pelkat. Kalau ditulis PKP artinya semua anggota PKP. Kalau cuma A artinya seorang. PNT penatua. DKN diaken, PDT pendeta. Saya pernah dapat cerita, ini datang nggak ini yang saya undang. Ponakannya itu masuk gereja di Makassar. Dia bilang ke mamanya, "Mah, di gereja itu rupanya banyak dukun ya." "Hah, kakak tahu dari mana?" "Itu DKN 4 DKN. Freddy Hutubesi loh, dibilang dukun loh Pak. PNT, DKN, diaken, pendeta. Lalu refrain. Ref tuh biasanya dia pakai F-nya 2. Walaupun tulisannya refrain. Ini catatan. Yang perlu dipertimbangkan gini. Walaupun tata ibadah ini menggunakan bahasa simbol, tapi kalau kita menuliskan lengkap secara utuh, misalnya jemaat, pelayan 1, atau semua, selama diketik secara konsisten, ini akan terlihat jauh lebih rapih daripada cuma pakai singkatan. Nanti lihat contohnya. Kalau pakai singkatan P1 atau J, itu dia akan makan space yang lebih kecil daripada jemaat. Sementara itu tidak ngaruh banyak sama efisiensi kertas. Nanti kita lihat contohnya. Jadi kalau saya lebih menyarankan ditulis saja uh, supaya ibadahnya lebih estetik. Pengertikan judul lagu. Nah ini Bapak Ibu. Sebetulnya buku nyanyian yang kita pakai itu cetakan Yamuger dan Gita Bakti itu cetakan GPIB. Yamuger itu Kidung Jemaat, PKJ, Kidung Muda Mudi, KMM, Kidung Ceria, Kidung Keesaan. Sebetulnya judul lagunya selalu diambil dari kalimat pertama. Coba Bapak Ibu perhatiin, semua judul lagu yang dicetak oleh Yamuger dan Gita Bakti diambil dari judul pertamanya, kalimat pertama. Kalau kita tahu lagu Semua Baik itu judul dari lagu pop rohani, tapi sampai di Gita Bakti judulnya Dari Semula. Kenapa begitu? Karena konsistensi itu Bapak Ibu. Sehingga menuliskan judul lagu itu sebetulnya hanya akan melakukan pengulangan. Kecuali kalau kita mau bikin tata ibadah dalam format buku acara. Mungkin kalau kita mau secara khusus bikin buku acara khusus, ada judulnya, kita bikin cakep di tengah, itu lain cerita. Tapi sebetulnya kalau di tata ibadah minggu, tata ibadah keluarga, judul itu nggak terlalu penting ditulis karena setiap kalimat pertama dalam nyanyian itu itulah judulnya. Jadi kalau kita taruh judul, lalu kita taruh lagi bait pertama itu semacam pengulangan. Tapi sebaiknya yang harus ada dalam nyanyian itu tanda baca lagu. Metronom, tempo, plus minus, misalnya 72, plus minus 100. Ketukannya 4 ketukan, 2 ketukan, 2/4 kah. Kalau di Kidung Jemaat dia masih pakai, dia udah 4 ketuk, 3 ketuk gitu.
Lalu nada dasar. Kenapa begini? Walaupun di tata ibadah kadang-kadang tidak ada notasinya, tapi setidaknya kalau ada jemaat yang mau mengiringi dengan musik atau mau menyanyi, mengambil tanda nada, paling tidak mereka sudah dapat gambaran ini lagunya seperti apa. Lalu, yang perlu diketahui, beberapa tata ibadah, khususnya dalam bentuk buku acara, mencantumkan nama penulis dan tahun lagu dengan alasan untuk menghindari pelanggaran hak cipta. Jadi lagu terus itunya ditulis syair oleh siapa gitu, lagu oleh siapa gitu, supaya katanya tidak pelanggaran hak cipta. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, ketika Yamuger atau GPIB memasukkan satu lagu dalam buku nyanyiannya, Yamuger dan GPIB sudah memenuhi kewajiban royalti kepada pemilik hak cipta. Sehingga nyanyian dalam buku-buku mereka itu bisa digunakan oleh jemaat dalam ibadah. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di buku nyanyian, di bagian bawah itu ada syair, ada lagu, begitu. Ya Muger dan GPIB itu sudah mengurus royalti ke penciptanya, Bapak Ibu. Jadi bukan kita main ambil lagu, terus kita masukkan di buku nyanyian kita. Itu pengurusan royalti juga dikerjakan. Jadi sebetulnya kalau kita tidak mencantumkan penyair atau yang menulis lagunya, kita masih bisa terselamatkan karena urusan itu sebetulnya sudah diselesaikan oleh Yamuger dan GPIB. Nah, ini contoh. Contoh. Saya nggak enak hati kalau ngambil contoh ibadah orang kesannya kita cari kesalahan orang. Ini contoh, kita lihat ya. Konsistensinya, lihat di indentasinya, yang inden. Ini ya, Bapak Ibu lihat ya. Ini sebetulnya dia sudah cukup konsisten. Cuman begitu sampai di bawah, begitu ada tulisan jemaat, nah indentasinya ini terganggu ini. Dia nggak jadi rata. Ini yang dibilang, ini sebetulnya atasnya sudah cukup konsisten, tapi di bawahnya ini dia terganggu karena tulisan jemaat lebih panjang dari P2. Ini yang saya bilang, sebetulnya kalau dia tulis pelayan 2, itu terlihat lebih manis dan bisa konsisten ukurannya dengan jemaat. Ini nih Bapak Ibu. Pemakaian singkatan. Nanti dia singkat, nanti dia nggak singkat. Nanti dia singkat P2. Jemaatnya nggak dia singkat. Gitu ya. Efisiensi, ini lumayan efisien. Walaupun dia hurufnya kecil ya ini ya. Lalu estetiknya, estetik nggak? Estetikanya bukan masalah ada gambar-gambarnya Bapak Ibu ya. Ini kelihatannya penuh sekali. Ke kiri ke kanannya. Hurufnya terlalu kecil. Ini dia pakai huruf apa ini? Arial Nero kah? Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Kalau ini kita lihat lagi konsistensi, efisien, dan estetik. Kita lihat lagi. Ini lihat ya, P2 di tata ibadah PKP. P2, ungkapan situasi P2, lalu ketika pengurus pelkat PKP nggak cukup nih. Jadi dia tulisnya di atas ini. P2-nya di bawahnya, ya kan? Sama lagi. Kadung mendingan kayak gini. Kayak yang di tata ibadah PA. Kalau tata ibadah PA ini yang sebelah kanan, seorang anak PA yang dibaca di bawahnya. Seorang ibu yang dibaca di bawahnya. Ini lebih konsisten, yang PA lebih konsisten daripada yang PKP. Nih, konsistensi indentasi. Yang PA nih jadi kelihatan lebih rapi. Walaupun sebetulnya bisa, ini jauh lebih rapi. Kalau dia tahu nih, dia tahu bahwa pasangan ini seorang anak, seorang ibu ini akan panjang, tidak
tidak mungkin dibikin identasi kayak begini, lebih baik sekalian, tapi konsisten, dibikin rata tapi konsisten. Berikut, ini bukan tata ibadah GPIB, tidak konsisten, tidak efisien, dan tidak estetik. Kenapa begitu? Lihat ya, lagu KJ nomor 85 dengan KJ 81 ini sebetulnya sama-sama nyanyian. Kenapa yang ini ditulis di tengah, yang ini ditulis di pinggir? Ini rata kiri kan, yang Kidung Jemar 81. Sementara yang ini nih, Kidung Jemar 85, dia ditulisnya di tengah, center alignment. Apalagi ini, kehabisan dan salam, ini yang saya bilang. Kalau kita pakai dua, lihat ya, ini nih masalah identitas nih. Pelayan firman, titik dua. Ibadah hari Minggu Advent ini ditabiskan dalam nama Bapa anaknya. Nah ini dia sudah tidak tidak rata lagi nih. Hanya itu di bawah titik dua. Ini nggak bagus. Begitu jemaat ngomong, nah sama lagi. Jemaat menyanyi dengan dikau pun. Ini dinyanyikan kah? Ini kalau kita orang baru di gereja ini kan kita bingung dinyanyikan nih gimana nih? Ini judulnya aja, ada lagunya, atau dinyanyikan cuma kata-kata ini. Maksudnya apakah dengan dikau pun ini ada nadanya? Ini harusnya ada keterangan. Lalu nas pembimbing, orang penatua. Ini akan lebih manis kalau ditulis penatua seperti PF titik 2 lalu Mazmur 62 ayat 9. Lalu ada paduan suara. Nah, ini kayaknya GPB. Ini juga nih. Tidak konsisten, tidak efisien, dan tidak estetik. Kenapa begitu? Yaitu, lihat ya. Ini, apa namanya? Jemaat menyanyi. Kirim jemaat 474. Kepadamu puji-pujian, dia rata kiri. Begitu nyanyi kirim jemaat nomor 429, ngapain juga ditaruh di tengah. Kan gitu. Lalu, jaraknya ini menjaga keluarga saat hening dan jawaban umat. Mungkin ya. Mungkin dia supaya cukup. Tapi ini nggak estetik. Nah, Bapak Ibu nih kembali ke yang kiri, pembacaan hukum Tuhan di bawah. Kecuali kalau pembacaan hukum Tuhannya ini saya nggak dapat tata ibadah lengkapnya. Kecuali kalau pembacaan hukum Tuhannya cuma ini saja, tidak ada ayatnya, ini masih selamat ditulis di bawah sini. Tapi kalau di bawahnya ternyata ada ayatnya, ini yang saya bilang, breaknya, belahan halamannya ini jelek sekali. Pembacaan hukum Tuhan, tapi dibacanya di halaman berikut. Nah, ini yang saya bilang lebih baik halamannya dipotong di sebelum pembacaan hukum Tuhan. Jadi pembacaan hukum Tuhan ini sudah di halaman baru. Ini sekali begini. Nah, ini tidak konsisten, tidak efisien, dan tidak estetik. Pengakuan iman rasuli dengan ini jauh sekali. Ini seolah-olah kalau misalnya pelayan firmannya tidak persiapan ya, mungkin dia dari gereja lain atau dia datang terlambat. Pengakuan iman rasuli dia akan mulai dengan kata-kata sendiri, baru selesai pengakuan iman dia baca, oh ada kotek DP pengantar. Ada rupanya pengantarnya di sini. Jadi ini juga perlu dipikirkan. Ini kayaknya dia pakai paragrafnya yang setelah pakai afternya ini dia nggak setting. Jadi ini yang dibilang tidak konsisten, tidak efisien, dan tidak estetik. Nih duduk, yang ini pakai underline, yang ini nggak pakai underline. Garis bawah. Padahal sama-sama tuh, suruh duduk. Ini sedikit variasi juga bisa, asal tetap mempertahankan konsistensi, efisien, dan estetik.
Kita lihat ya, ini contoh saya buat untuk Pendeta Cece atas permintaan khusus Pendeta Cece tercinta. Waktu jemaat mau mengadakan ibadah tanam ya, Bu Pendeta Cece ya. Sebelum menanam ada ibadah. Jadi ini mengambil konsep ibadah keluarga sebetulnya. Ibadah hari Minggu bersahaja bisa, ibadah keluarga bisa. Ini ada variasinya. Variasinya, nas pembimbing itu diambil dari ulangan yang mengandung berkat sebelum para petani itu menanam. Apa variasinya? Dia ayat Alkitab ditulis miring, apa namanya? Kutipan langsung dari Alkitab lalu dibuat di tengah. Karena kalau berkat ini dibacakan sepanjang ini dan dibuat rata kiri jelek sekali. Jadi dia dibuat di tengah. Apa boleh buat? Karena ini panjang, jadi dipotongnya asal kalimat potongnya itu apa ya, nggak gantung. Lalu kalau dilihat gini nih, ini halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4. Jadi kalau dibuat dalam bentuk buku, kalimat terakhir di halaman 2 ini segera nyambung di halaman 3, harusnya dia langsung kelihatan. Jadi ini bukan halaman yang dibalik, tapi halaman yang di sebelahnya. Ini variasi. Yang penting konsisten dan efisien. Lalu konsisten dia di tengah dan apa namanya italik. Terus efisien ini di bagian nyanyian ini kan nyanyiannya Gita Bakti 85 ini 4 bait. 4 bait itu kalau dibikin panjang ke bawah dia akan makan tempat. Tapi kalau dibikin kiri kanan secara seimbang, ini dia bisa lebih efisien. Lebih efisien kertas. Lalu doa mohon bimbingan Roh Kudusnya dipotong di sini. Jadi dia tidak terpotong seperti yang tadi itu yang hukum Tuhan itu, dia langsung di halaman baru. Ini salah satu contoh variasi. Yang penting konsisten, efisien, dan estetik. Nah, ini penutup Bapak Ibu. Sadarkah kita bahwa ada jemaat yang gemar membawa pulang tata ibadah? Apakah sebagai kenang-kenangan atau karena terkesan dengan isi di dalamnya? Nah, pengalaman ini sepatutnya menjadi alasan bagi kita untuk menyediakan tata ibadah yang layak untuk disimpan, walaupun cuma sekali pakai, menjadi pengingat dan penyemangat hidup setelah ibadah ritual itu berakhir. Gimana ya? Ketika jemaat itu merasa terkesan dengan ibadahnya, mereka biasanya akan minta tata ibadahnya untuk disimpan. Apakah mau dibaca-baca lagi kata-katanya, lagu-lagunya, apakah sebagai kenang-kenangan, ini acara penahbisan vikaris misalnya, ini acara ulang tahun gereja misalnya. Nah, itulah yang menjadi alasan bagi kita untuk menyediakan tata ibadah walaupun dia sekali pakai, tapi setidaknya produknya bagus. Produknya layak untuk disimpan, layak untuk dikenang. Ya, selamat menyusun tata ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Di sini dulu. Oke, terima kasih Ibu Pendeta untuk pemaparannya. Ada beberapa hal yang boleh saya catat dari pengetikan tata ibadah ini yang harus kita konsisten, yaitu maksudnya harus formatnya harus konsisten, terus harus ada efisiensi pemanfaatan ruang ya, artinya untuk lebar dan panjang kertasnya, ya udah juga keindahannya. Di dalamnya juga ada tata bahasa yang harus benar ya, maksudnya biar orang dapat dimengerti. Lalu juga ada beberapa yang saya tangkap, ada pemenggalan tulisan ya, umpamanya dari halaman 1 ke halaman berikutnya ya tidak boleh terpotong di tengah-tengah, juga singkatan-singkatan dalam penulisan. Bapak Ibu, itu pemaparan yang boleh disampaikan oleh Ibu Pendeta bagi kita di malam hari ini. Selanjutnya
saya membuka ruang untuk kita mungkin diskusi atau ya atau ada yang mau bertanya atau ada juga yang mau memberikan tanggapan. Mari saya persilakan Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu Pendeta ada mau menambahkan Oh iya, dari Bapak. dari karyawan kantor. Karyawan kantor ini yang paling bergumul dengan editing tata ibadah. Di sini ada Kak Tiur, ada Kak Ina Supardi, ini karyawan BPIB Immanuel Lampung. Ada Kak Tiur juga. Siapa lagi? Habis ya. Silakan dari ini Kak Tiur dan Kak Ina, ada yang mau disampaikan mengenai tata ibadah penulis. Ini khususnya penulisannya dulu ya, pengetikannya dulu. Silakan. Masalahnya Kak Tiur apa nih masalahnya Kak Tiur? Mari Kalau Kak Bapak Tiur ini. yang biasa mengetik tata ibadah. Atau ada dari Bapak Ibu Pendeta? Oh, huruf ya, mengenai huruf ya. Kak Tiur lebih banyak komplain jemaat mengenai huruf. Iya, kalau mengenai huruf, Ibu, pertimbangannya kalau kita ngikutin maunya yang besar, kertasnya boros. Tapi caranya kalau kecil, spasinya yang dibuat agak jarang. Spasinya jangan satu kalau hurufnya standar, misalnya standar ya, Cambria 11 misalnya. Spasinya jangan dibikin satu, itu nanti kelihatannya nempel. Tapi kalau spasinya dibikin agak jauh, semoga lebih gampang dibaca. Lagi pula sepengalaman saya tata ibadah itu hurufnya masih lebih besar dari Alkitab kan? Iya. Gitu. Dari Bapak Ibu kita, Pendeta Cece, Pendeta Asra, Pak Petra, saya boleh? Iya, Bu boleh Pendeta. Ibu. boleh. Ibu Ibu Lia Lia. dari Philadelphia ya. Iya, Ya. Makasih Bu Pendeta iya. paparannya. Saya tuh biasa agak apa sih? Agak gemes ya. Kalau ketika muncul di tata ibadah ataupun di layar itu pemenggalan apa kata kalimat khusus nyanyian jemaat. Jadi kadang-kadang dia harus turun ke bawah, dia ke kanan. Itu juga kan sebenarnya mempengaruhi kita bagaimana kita mau menyanyi. Oh Jadi iya. secara estetika juga kurang bagus ya. Jadi memang tata ibadah juga memang harus ditulis per satu pemenggalan lagu ya Ibu ya. Jadi Ya, jangan misalnya sucinya masih di atas udah diturunin ke bawah atau sucinya di bawah dia masih ketinggalan di atas. Kayak kayak gitu yang banyak saya dapat di ibadah jemaat ketika ada tata ibadah yang fisik kita pegang, PDF ataupun yang ditayangin di layar. Itu sih jadi catatan PR buat yang ya. Itu nulis. khususnya yang di multimedia ya, Bapak Ibu ya. Ya. Multimedia tuh kalau saya saran begini, Bapak Ibu minta tolong ya kalau kita bisa akses ke multimedia. Dalam menuliskan bait, sebaiknya multimedianya ikut nyanyi. Supaya kita tahu ternyata ini tuh udah baris baru, bukan disambung. Kayaknya kapan ya? Uh, ibadah kapan gitu. Jadi yang mestinya baris baru dia sambung ke baris itu. Kanan. Nah, itu karena multimedianya dia sudahlah dia nggak lihat buku nyanyiannya dia nggak ikut nyanyi.
gitu. Itu juga termasuk pemenggalan kata, pemenggalan kalimat. Iya Bu Lia, terima kasih. Masih Bu Pendeta, Pak Petra. Iya, makasih Ibu. Iya, ada yang lain? Izin sharing boleh ya Pak Petra ya? Oh, boleh Pak Pendeta ya. Oh, bukan sharing sih, malah Oh, lebih kepada apa bukan diskusi apa ya? Mau nanya juga sih sebenarnya pendapat dari Bu Pendeta Cindy. Mohon maaf saya off cam di oke, silakan. sini apa namanya cuacanya lagi kadang hujan angin dan suka terpental kalau buka cam. Eh, izin Bu Pendeta, kalau dapat tata ibadah dari sinode, tadi kan Bu Pendeta sampaikan tentang konsistensi ya, konsistensi istilah. Ada jemaat, ada JMT, ada umat, umat, ada S semua. Apakah tata ibadah dari sinode itu juga kita rubah kepada konsistensi jemaat setempat dalam hari ini jemaat Pancaran Kasih atau jemaat di mana kami melayani, misalnya begitu. Eh, kan kalau itu dilakukan memerlukan energi juga ya untuk merubah-rubah hal itu. Karena dari sinode juga nggak selalu konsisten. Mungkin saya keliru, maksudnya nggak konsisten juga mereka pakai istilah begitu ya. Itu yang pertama. Terus kedua, seberapa persen ya kita itu merasa lagu ini harus diganti. Eh, saya tuh maksud saya begini, lagu yang diganti itu bukan sekedar lagunya susah ya, bukan sekedar lagunya susah, tapi ya ini mohon maaf ya, saya pendeta, pendeta Sidi, pendeta juga. Cuma kita kan dapat tata ibadah dari sinode tuh kadang apa ya namanya ya, tata ibadah dari sinode menurut hemat saya, maaf sekali lagi, ini pendeta GPB tunggu dipecat kali ya. Tapi tidak tidak gimana ya, lagunya kadang tidak sesuai dengan alur khotbah atau alur apa yang sedang dibawakan begitu. Jadi kita kayak greget ganti ya. Bukan sekedar susah ya. Kalau susah sih saya lebih berani ganti sebagai pendeta ya. Kalau misalnya organisnya, kantornya, Pak kita belum siap nih Pak lagu ini. Lalu mereka bermohon boleh nggak? Lalu kita carilah yang senada dengan itu. Tapi maksud saya begini Bu Pendeta. Apa tantangan atau apa resep atau pada bagian mana kita itu kayak terbebas dari rasa bersalah mengganti itu itu aja sih maksudnya ya, karena kan kalau ngeganti terus juga nggak bagus ya, berarti kita nggak mau tertantang untuk mencoba lagu baru atau apa. Cuma itu tadi ada bagian-bagian kita ngerasa kenapa sih lagu ini padahal tema khotbahnya begini ya. Makasih Pak Petra, makasih Bu Pendeta, Iya, Iya. banyak. Karis makasih Sebentar, juga. sebetulnya pergumulan saya pribadi dengan setelah ini kan biasanya ini akan ditayangkan di YouTube ya. Kita nih gimana Salah aja ngomongnya? deh. Enggak, ya apa boleh buat lah ya, biar ya mungkin udah jalan Tuhan lah. Jadi gini Bapak Ibu, di sinode itu siapa yang ikut pembinaan, siapa yang ikut lokakarya, sama yang nanti bikin tata ibadah tuh orangnya berbeda. Jadi yang dibina nih misalnya sekelompok inilah yang memang punya passion, punya panggilan di tata ibadah dan musik. Lalu kita bikin lokakarya. Tapi nanti yang disuruh bikin tata ibadah itu orang lain lagi. Jadi ya apa boleh buat lah ya. Kami juga bergumul soal itu. Seperti ya nggak usah dibilang lah nanti ini ditayangkan di YouTube, aku nggak enak hati juga ngomongnya. Nah, jadi kalau saran saya, Bapak Ibu, kita bisa ya walaupun tadi Pendeta Esra bilang ini PR banget, kita bisa mengubah apanya formatnya ini sesuai dengan format yang biasa ada di jemaat. Begitu, format ya, tapi maksudnya tidak mengubah isi. Tidak mengubah isi, tapi editingnya setidaknya kita di jemaat kita mengerti
Kenapa ini harus identasinya mesti dirapihkan itu kenapa? Kenapa ukuran hurufnya itu harus diubah? Kadang-kadang kan kalau kita terlalu banyak pakai cetakan yang tebal, itu kan juga makan tinta toh kan gitu ya. Kira-kira begitulah. Jadi sebaiknya kalau ada tata ibadah dari sinode, kita juga punya kebebasan untuk memformat ulang, editing ulang sesuai dengan apa ya, bukan kebiasaan, sesuai dengan apa yang kita pahami gitu, tentang konsistensinya, estetikanya. Karena kalau misalnya ternyata berbeda, kan kita juga nanti yang ribut. Ya seperti itu. Ada yang pakai jemaat, ada yang pakai umat, ada yang pakai J, ada yang pakai U gitu. Itu salah satu contoh. Jadi sebaiknya itu di format ulang. Memang itu akan menjadi PR kita. Lalu menyangkut ke sejauh mana nyanyian itu bisa diubah. Setahu saya sampai sekarang kayaknya belum berubah. Penanggung jawab tata ibadah di jemaat itu adalah KMJ, bukan komisi muger, apalagi jemaat. Kenapa KMJ? KMJ di GPIB itu selalu pendeta. Pendeta yang punya standar kemampuan rata-rata, pasti punya kemampuan tata ibadah, pasti punya pengetahuan musik gereja, terlepas dari pendeta itu mengembangkan atau tidak. Tapi setidaknya kita yang punya kemampuan tata ibadah, punya wawasan tata ibadah, wawasan musik gereja, dan dasar teologi, kita yang bisa menentukan apakah nyanyian ini sesuai atau tidak dengan alur tata ibadah. Jadi permintaan perubahannya ya komisi muger, apalagi TPG, jemaat, kantoria, pemusik itu bisa kasih masukan. Boleh kasih masukan. Tapi penentu untuk perubahan itu harus di KMJ karena KMJ adalah pendeta yang memiliki kompetensi itu. Kompetensi teologi, kompetensi tata ibadah, dan musik gereja. Walaupun tidak semua pendeta mengembangkan itu ya, tapi kan kita punya kemampuan dasar yang sama. Jadi itu Pak Pendeta, jadi kuncinya itu harus ada di KMJ. Bukan karena sok-sokan nih, artinya kalau mugernya nggak boleh kasih, muger silahkan kasih masukan, kasih pertimbangan, tapi penanggung jawabnya itu tetap di KMJ. Tata ibadah itu tetap penanggung jawabnya di KMJ. Untuk sementara itu Pak Pendeta. Baik, Ya, Pendeta, terima kasih. silakan. Pendeta Cece, oh ini ada ucapan terima kasih, responnya. Oh iya, Dari Johnson Silalahi ya. ya, Masukan baik untuk tim multimedia. Apalagi dalam penulisan bait lagi nyanyi sudah diganti slide-nya. Suka telat atau kurang pas dalam dalam pencatatan pencatatan. di Ya, slide-nya. Ya. iya. Sebetulnya kita udah berkembang ya. Kalau dulu berapa tahun yang lalu tata ibadah itu masih bertumpu pada tata ibadah cetak. Berapa tahun terakhir sudah berkembang ke tata ibadah yang ditampilkan lewat layar multimedia. Ini yang disampaikan Ibu Lia dan Pak Johnson juga perlu diperhatikan. Penulisan bait, oke. Lalu, nah masalah suka telatnya ini Bapak Ibu. Kadang-kadang tergantung, kalau bahasa kami ya, tergantung device-nya. Kadang-kadang multimedianya sudah pencet ganti, sudah di-enter, tapi layarnya itu rupanya butuh waktu. Apa istilahnya itu? Relay kah? Iya, dia ada. Atau Iya, delay? biasanya seperti iya. Ya, jadi Nge-lag. ya Bisa itu lagi juga. lebih parah lagi. Iya, kalau Kalau nge-lag nge-lag. itu ada gangguan, tapi kalau yang delay itu biasanya memang dari device-nya mungkin yang kurang kompatibel. Jadi dia sudah dipencet ganti, ternyata masih butuh berapa detik untuk ganti. Iya. Nah, itu perlu
multimedia itu pelatihan khusus itu kalau begitu. Maksudnya pelatihan khusus untuk menyesuaikan dengan alat yang dipakai, perangkat yang dipakai. Tapi yang pasti yang bisa kita benerin itu pencatatan yang di slide-nya itu memang Pak Johnson, itu bagian kita emang. Untuk memastikan kalau kata Bu Lia mesti tepat tuh. Barisnya satu baris gitu, jangan satu baris kata terakhir ditaruh di bawah bersama dengan baris kedua gitu. Iya Pak, terima kasih. Ini Pak Freddy Hutubes ini nambah-nambah lagi. Nambah-nambah. Iya Pak, kita curhat sama-sama nih. Ini pendidikan yang sama. Ada lagi Bapak Ibu tentang teknis tata ibadah? Boleh lagi Pak Petra. Silakan Bu Ya Lia. Ibu. Nyambung yang tadi Pendeta Esra tentang lagu baru, nyanyian baru yang gak familiar lah. Kalau di ibadah sektor, bukannya sombong ya, kayak kami sektor 2 tuh mau jungkir balik mau apa tetap lagu itu. Jadi ada yang memang spesialis nyanyinya not, begitu lihat wah lagu baru. Ada yang spesialis nyanyi not, ada yang nyanyi jemaat walaupun kita terbata-bata atau berusaha untuk, tapi lagu itu harus tetap dinyanyiin, nggak bisa ganti lagu. Karena mau ganti lagu itu ketika pada waktunya kan, aduh ganti lagu apa ya udah nyanyi, ada yang nyanyi notasi, ada yang nyanyi lirik, ya seperti itu. Ya kalau kita di sektor 2. Yang berikut kalau di jemaat ya kadang-kadang kayak tadi Pendeta Esra bilang mau ganti lagu takut dosa, nggak ganti lagu bisa lebih berdosa lagi ke jemaat. Jadi kadang-kadang kalau lihat tata ibadah udah susah, saya tuh orang yang paling gimana ya, mau ibadah kita aja susah nyanyinya, gimana jemaat. Jadi kalau saya biasanya kalau muger nggak bergerak, saya bergerak 10 menit sebelum ibadah atau 5 menit sebelum ibadah. Ya Bapak Ibu jemaat, multimedia tolong ditampilkan halaman ini, lagu ini kita latih bersama. Jadi seperti itu sehingga kita nggak bikin dosa juga buat jemaat yang nggak tahu kita juga dari pemandu lagu agak ragu-ragu gimana jemaatnya, tapi kita harus cari solusi sehingga ketika nyanyi ya sama-sama semua bisa nyanyi dengan baik. Terima kasih. Ya, makasih Bu Lia. Ini Pak Pendeta Esra dan Bapak Ibu, maksudnya gini, kalau alasannya berangkat dari alasan lagunya susah, lagunya baru, itu nggak bisa dijadikan alasan untuk mengubah. Yang bisa membuat lagu itu diubah kalau dia benar-benar nggak nyambung. Saya pernah satu kali, ini berapa tahun lalu, kayaknya saya masih di Lampung. Ada lagu ulang tahun, saya ingat sekali ulang tahun Pelkat PT. Tata ibadah dari Sinode. Bayangkan ya, lagu persembahan itu sudah riang, lalu kalau nggak salah lagu Pelkat Mars PT itu dinyanyikan setelah pesan dewan. Bayangkan ya, begitu lagu pengutusan, lagunya Kepadamu Ku Berdoa. Itu jadi yang emosinya udah riang, lalu semangat untuk pengutusan, begitu lagunya Kepadamu Berdoa, Kepadamu Ku Berdoa itu langsung jatuh sekali. Nah itu waktu itu kami akhirnya kami pindah, bukan diganti, tapi dipindah. Jadi lagu Kepadamu Ku Berdoa itu dipindah setelah firman, lagu setelah firman dijadikan lagu, pokoknya dipindah akhirnya. Tapi itu karena tidak sesuai, lagu pengutusan kok jadi lagu berdoa gitu. Jadi kalau soal isi dan tempat itu pun dengan pertimbangan teologi seperti itu. Tapi kalau cuman pertimbangan ini susah lagunya, lagu baru, nggak bisa.
itu nggak bisa dijadikan alasan. Karena kalau menurut Ibu Lia dan juga ini baik buat kita, ini soal masalah strategi penjemaatan. Strategi penjemaatannya itu mulai di ibadah keluarga, nanti di ibadah pelkat diulang, diajarin dulu, lalu baru nanti masuk di ibadah minggu. Gitu. Nih gimana ini? Ya, Ya, ya setuju Bu betul. Pendeta, setuju. Iya, kalau cuma masalah lagu baru itu masalah strategi, Bapak Ibu. Strategi belajar. Tapi kalau isi, nah itu baru. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Ini nanti kita bahas di ini pembinaan tentang musik gereja. Ada lagi, sabar. Sabar ya. Nanti akan ada lagi pembinaan musik gereja. Izin moderator. Silakan. Ya, Ya, Bu Pendeta. terima kasih. Saya tidak bertanya, saya hanya memberikan apresiasi yang luar biasa karena saya belajar banyak dari Bu Pendeta Cindy. Jadi GPB Jemaat Pancoran Rahmat sangat bersyukur mendapatkan Pendeta Cindy yang banyak ilmunya dan mau berbagi, nggak pelit orangnya, begitu kan? Sehingga saya juga banyak belajar tentang cara pengetikan itu. Nggak mudah. Itu harus belajar yang nggak sekali langsung jadi. Pemahaman-pemahaman yang begitu. Butuh kepiawaian yang luar biasa begitu. Artinya membuat tata ibadah itu dalam hal ini bahwa kalau bagi di jemaat yang ada pegawai kantornya bisa terbantu. Mungkin tadi ada curhatan dari siapa itu? Kak Tiur ya? Yur Iya, ya. betul. Hah? Iya, Curhatan saya sempat baca juga, artinya kalau ada karyawan kantor masih mending pendetanya dibantu. Tapi kalau kami kayak di jemaat-jemaat kecil mau nggak mau kami gitu ya, selain jadi karyawan kantor, koster dan lain sebagainya. Artinya kami harus merangkap semua. Sehingga kadang-kadang dalam pembuatan tata ibadah kami nggak terlalu mau penting-penting amat soal yang tadi disampaikan Bu Pendeta Cindy gitu kan. Karena ada banyak hal yang harus dikerjakan untuk kami mau konsen dengan tata ibadah akhirnya terabaikan seperti itu. Tapi setidaknya hal ini juga ilmu yang luar biasa itu supaya ketika nanti berada di jemaat yang ini kami nggak nyalain kepala apa nyalain pegawai kantornya dalam membuat tata ibadah itu enggak. Karena tidak semua orang juga bisa piawai untuk membuat tata ibadah seperti itu. Memang secara format tata ibadahnya oke lah pendetanya yang buat gitu ya. Tapi dalam pengetikan kerap kali kasihan juga pegawai kantor itu, gitu kan? Kalau pendetanya masih memaklumi lah. Tapi kadang-kadang mohon maaf, penatua diakennya yang kadang-kadang langsung marahnya di situ. Kalau kami pendeta kadang-kadang masih kami memaklumi ya sudahlah namanya juga ini banyak lah yang dikerjakan gitu kan. Tapi kalau penatua diakennya itu kan kadang-kadang kan ekspektasinya terlalu tinggi untuk dalam pembuatan tata ibadah seperti ini ya sehingga disalah-salahin gitu ya. Eh, artinya bahwa nggak mudah Bapak Ibu protes mah gampang, tapi ketika kita juga yang membuatnya belum tentu kita bisa seperti itu. Nah, dalam hal ini terima kasih banyak Bu Pendeta Cindy, saya banyak belajar dari Bu Pendeta Cindy bahwa dalam pembuatan tata ibadah juga butuh konsentrasi untuk pengetikan itu. Butuh konsentrasi. Nggak cuma hanya 5 menit jadi, iya 5 menit jadi. Konsentrasi itu penting. Gitu ya. Konsentrasi fokus itu penting. Tambah lagi kalau ada beban hidup, wah tambah. Kasihan pegawai kantornya. Sudah beban hidup ada, tambah lagi beban jemaat, belum lagi yang lainnya. Gitu kan. Beban hutang pasti diem sendiri lah. Gitu ya. Untuk bagaimana diselesaikan. Tapi memang bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Untuk membuat tata ibadah itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Pengalaman pribadi saya, gitu kan. Kadang-kadang butuh konsentrasi yang luar biasa. Jadi untuk pegawai kantor, ayo semangat disalahin nggak apa-apa, tuh kan? Nggak apa-apa disalahin, tapi artinya bukan langsung down begitu ya. Kalau di Pancoran Rahmat ada KMJ yang luar biasa kok, memakluminya luar biasa. Seperti itu.
Terima kasih. Terima kasih Bu Cici. Iya, di sini ada Kak Ina. Kak Ina dulu andalan kita ini waktu di Lampung. Ada Kak Tiur. Ya Bapak Ibu memang maksudnya gini, saya meneruskan yang disampaikan Pendeta Cece. Ini buat kita saling mengingatkan, tapi bukan untuk saling menyalahkan. Karena memang buat ibadah itu intilannya itu butuh konsentrasi betul. Perintilannya itu butuh konsentrasi. Kalau apa ya? Kalau kita sudah berusaha, jarang sih ada tata ibadah yang sempurna, benar-benar nggak ada salah ketiknya tuh jarang. Itu pasti udah kita aja persiapan tiap hari Kamis, kadang-kadang masih suka selip juga ada yang salah ketik gitu. Karena itu ini paling tidak buat kita itu ya saling mengingatkan satu sama lain dan juga saling memaklumi. Jadi Bapak Ibu kalau lihat tata ibadah ini tulisannya kecil, coba periksa dulu halamannya. Kalau tata ibadah dari Sinode, mohon maaf ya, mohon maaf. Ungkapan situasinya udah panjang, doanya panjang, belum lagi keterangan-keterangannya gitu. Jadi itu PR banget buat para editor tata ibadah untuk membuat supaya tidak terlalu berpengaruh pada biaya beban apa Oh, penggandaannya gitu. Dari Pancoran Rahmat ini kita ada pembuat tata ibadah juga. Ya Pendeta Cici jadi malaikatnya karyawan malam hari ini. ya. Ada Ibu Joy, ada Ibu Iren. Ada yang mau disampaikan soal tata ibadah? Teknis ya. Teknis aja. Mau tanya Bu, boleh ya? Silakan. Iya, silakan. Eh, untuk beberapa bagian di tata ibadah GPIB itu kan tidak bisa diubah ya Bu. Kayak misalnya ajakan persembahan tuh ada ayatnya, lalu kayaknya kata-kata pembukaannya juga sudah ada. Tapi ada dalam beberapa event ada yang ajakannya itu sedikit berbeda gitu ya. Jadi ada yang tanpa ayat Alkitab sama sekali gitu. Sejauh mana kita bisa atau apakah ada batasan tertentu untuk menyusun bagian-bagian yang memang bisa kita siapkan sendiri gitu, seperti ungkapan situasi, lalu ajakan persembahan itu maupun atau amanat pengutusan itu kan ada bagian yang kalau mau bermain dengan kata-kata tuh kayaknya bisa di bagian itu gitu. Cuma apakah ada batasan tertentu supaya dia nggak terlalu melebar atau nggak terlalu panjang? Itu sih, Bu. Yang kedua ini, sekarang kan karena kita yang lebih banyak menggunakan multimedia gitu. Jadi kayaknya beberapa poin untuk kerapihan-kerapihan yang Ibu sampaikan tadi, itu kan lebih untuk yang tata ibadah yang di print ya, dicetak gitu. Apakah ada ketentuan juga Bu untuk layout di multimedia tersebut gitu? Apakah nyanyian harus rata kiri atau semua harus di tengah atau seberapa besar font itu harus digunakan supaya dari jauh pun kita masih tetap bisa membaca. Itu aja Bu, terima kasih. Ya. Terima kasih ya. Soal ajakan memberi. Sebetulnya Bapak Ibu ini nanti kayaknya kita mesti ada lanjutan ya. Sebetulnya yang namanya ajakan memberi, amanat pengutusan, berita anugerah itu yang mengajak itu bukan kita, itu Tuhan. Jadi sebaiknya itu diambil dari Alkitab, bukan dari kata-kata bikinan kita. Kalaupun ada kata-kata dari kita sebagai jembatan, misalnya sebagai jembatan dari khotbah, tema khotbah ke ajakan memberi, tetap harus ditegaskan dengan nas Alkitab. Jadi amanat pengutusan juga ajakan memberi, karena ini yang mau bercakap dalam tata ibadah itu bukan kita, bukan pelayan
4, bukan diaken, bukan penatua yang mau bercakap dengan jemaat, bukan pendeta juga, tapi Tuhan. Jadi dia tuh harus diambil dari Alkitab. Walaupun pengantarnya bisa kita bikin. Itu kita bisa bikin pengantar. Itu satu. Yang kedua, apa batasannya? Batasannya sejauh pengantar yang kita bikin itu sinkron. Pertama, harus mendalami dulu bacaan Alkitab hari itu dan tema. Lalu kita mulai bikin dari awal sampai akhir bagaimana caranya tema itu bisa terbentang menjiwai seluruh ibadah. Dengan apa? Dengan pilihan ayat dan pilihan nyanyian. Nah, disitulah kita bisa mengukur. Kalau misalnya tema ini lalu ayat nas pembimbingnya apa, ajakan memberinya apa, kita beri sambungan itu lewat kata-kata itu bisa, Bu. Jadi kita memberi kata-kata kita itu pengantar sebetulnya jembatan antara ayat Alkitab di nas pembimbing, di berita anugerah, perintah hidup baru, di khotbah, dan di ajakan memberi sampai di pengutusan. Jadi itu, jadi kata-kata yang kita sampaikan sebagai jembatan. Lalu yang ketiga itu masalah keseimbangan. Tata ibadah itu kita pahami sebagai dialog antara Tuhan dengan jemaat. Jadi keseimbangan percakapan itu harus diperhatikan. Jangan sampai jemaat yang lebih banyak ngomong dari Tuhan, gitu. Atau bukan jemaat yang lebih banyak ngomong, petugasnya lebih banyak ngomong dari Tuhan. Nah, itu perlu diperhatikan. Jangan petugasnya banyak ngomong, jemaatnya jawabnya cuma sedikit gitu. Nah, itu yang menjadi batasan kedua. Batasan pertama itu tema dan bacaan hari itu. Batasannya kita harus bikin kata-kata yang sejiwa, yang mendukung tema. Lalu yang kedua, memperhatikan keseimbangan dialog. Jangan kita lebih banyak ngomong dari Tuhan, lebih banyak kata-kata kita gitu. Jadi perhatikan keseimbangan antara ayat, ucapan kita, bagian jemaat, doa, itu semuanya harus seimbang. Kira-kira gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua tentang tampilan di multimedia. Terus terang saya juga nggak kepikiran nyiapin itu ya. Tapi prinsipnya sama. Kalau di tampilan itu pertama zaman sekarang tuh sebetulnya sudah ada template, tapi template-nya itu berat ya, kalau nggak salah udahlah berat, mahal lagi. Template yang buat ibadah. Tapi kalau yang sederhana, pakemnya sama. Pakemnya kata-katanya dibaca, penggalannya pas, lalu dia tidak tidak bikin jemaat kasar kata nggak norak gitu loh tampilannya. Tampilannya itu warnanya dari segi warna begitu, nggak norak. Lalu yang perlu diperhatikan juga pencahayaan. Kadang-kadang kita udah bikin slide-nya, tapi ketika ruang ibadahnya ternyata cahayanya tuh terlalu terang, akhirnya slide yang kita bikin itu ternyata nggak kelihatan tajam. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Jadi kalau tampilan pakemnya sama, penggalannya mesti pas, kalau bisa 1 bait, 1 slide. Kalau misalnya 1 bait dibagi berapa slide, resiko untuk ketinggalan tuh besar. Kayak yang tadi Pak Johnson bilang, yang mestinya udah ganti, dia belum ganti. Sementara 1 slide itu sebetulnya bisa 1 bait. 1 bait kan biasanya 4 baris toh. Gitu. Itu bisa paling nggak jemaat nyanyi utuh 1 bait, nanti digantinya pas di refrain misalnya. Refrainnya utuh 1 slide daripada dibikin berapa slide, terlalu berisiko. Kalau menurut saya sih begitu. Bikinnya 1 Baik, Ibu. slide itu. Terima kasih, Bu. Siap. Kalau dari Ibu Joy masih di jalan. Oke. Ya, ya, Bapak Ibu yang lain mungkin ada masukan?
supaya kita semua sama-sama ngerti kenapa nih tata ibadah begini. Nggak selalu kata Pendeta Cece ini nggak selalu salahnya orang kantor ini. Ini ini kadang-kadang ya emang dari sononya kayak begitu atau ternyata ada pertimbangan-pertimbangan lain. Masalah teknis. Ada lagi Bapak Ibu? Kita ini yang bikin tata ibadah. Kalau tata ibadah apa? Siapa suka bikin? PKLU, Pak Didi, Mbak Koni. Oh, dari PKLU ada yang mau disampaikan soal tata ibadah? Ya paling huruf ya. Apa lagi? Oh ini Kak Iren, Bu Iren. Kalau di misalnya nih ya tata Iya, ibadah Bu. buat PKLU. Kalau kata-kata kita terlalu panjang dan posisinya lagi berdiri, itu siksa sekali. Baik, Bu. Misalnya doa persembahannya kita bikin panjang, sementara doa persembahan itu posisi berdiri. Itu setengah mati, itu kasihan. Amanat pengutusan. Kecuali kalau kita memberikan pengantar pada amanat pengutusan, nanti pas amanat pengutusan yang dari Alkitab baru diajak berdiri. Itu masih lebih Oke. manusiawi tuh. Tapi kalau udah dari awal berdiri, gitulah. Kita aja yang bukan lansia kadang-kadang ngomel, apalagi lansia gitu. Nah, teknis-teknis kayak gitu baik sekali untuk diperhatikan. Ini ya, Pak Petra ya, Ya, ada di chat. Pak Freddy Utubesi, Ibu Pendeta, untuk tata ibadah taruna selama ini dibuat sendiri oleh pelayan PT yang akan tugas. Mohon sarannya. Gimana ngomongnya? Sebetulnya ini kan pembinaan ini untuk semua ya, gitu. Dan saya kemarin di ibadah GP, mohon maaf ya Bapak Ibu dengan rasa sesal dan malu, saya bilang sama GP, kalian ini bikin pembinaan tata ibadah yang kita adakan setiap Selasa tuh nggak berguna. Rusak semua, nggak ada yang dibikin satu juga sama mereka. Nah, jangan-jangan PT juga begini nih. Kita adakan ini maksudnya buat jemaat semua, supaya kita sama-sama punya pengetahuan. Kalau soal praktik nanti kita bisa saling mengingatkan. Tapi kalau yang biasa bikin tidak ikut pembinaan, kita agak sulit cari waktu untuk membina juga ya. Tapi pakemnya sama, Pak. Pakemnya sama. Iya, Kira-kira Bu. gitu. Selama ini udah diikutin saya, Bu, pakemnya dari Iya. apa awalnya, pertengahan sampai terakhir tuh ngikutin gitu, ngikutin tata ibadah yang biasa. PT itu keistimewaannya dia ada di antara PA dan dewasa. Kan gitu ya. Di satu Ya. sisi PT itu masih terbuka bagi nyanyian-nyanyian yang diulang atau nyanyian yang dinyanyikan secara medley, itu PT sebetulnya masih terbuka itu Pak. Kayak Hmm. PA kan sebetulnya dia nyanyian pembukaan itu bisa berapa lagu gitu kan. Setelah doa pembukaan dia bisa berapa lagu. Sebetulnya PT juga masih terbuka untuk itu. Walaupun PT sudah dipersiapkan untuk ikut di ibadah dewasa, ibadah umum. Jadi pakemnya sama, hanya beda di nyanyian atau di ajakan-ajakannya itu PT masih bisa seperti PA. Jadi kayak untuk ajakan membaca Alkitab, ajakan memberi persembahan, amanat pengutusan, itu pelayan masih lebih fleksibel seperti PA, tapi ayat Alkitabnya sudah seperti ibadah dewasa. Oh. Gitu. Jadi kalau PT itu masih terbuka kemungkinan mengajaknya dengan cara kayak di PA tuh, maksudnya lebih lebih apa ya, lebih akrab, lebih cair. Tapi sudah harus ada ayat Alkitabnya. Kalau di PA ayat Alkitabnya itu tidak wajib. Gitu. Kalau PT sudah mulai wajib, walaupun cara mengajaknya masih seperti PA juga masih bisa diterima.
Paling gitu. Pakemnya sama, Pak. Cuman GP itu aja hancur-hancur kemarin tuh. Vikaris saya bilang, aduh Vikaris gimana ya? Pembinaan kita di GP itu hancur-hancuran. Saat teduh selesai. Astaga. Masih pakai haleluya, amin. Aduh. Tapi ya udahlah. Mungkin ini Ya, Bu. masalah pembiasaan juga ya. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Sudah Pak Petra? Iya, Bapak Ibu masih ada lagi? Sekarang di jam saya 20.43. Ya, sama. Ya, kalau sudah tidak ada, kita bisa mengakhiri eh, ya bina iman di malam hari ini yang berbicara tentang pengetikan tata ibadah dengan beberapa poin-poin yang sudah disampaikan. Kita akan menutup eh, sesi ini, tanya jawab ini dengan menyanyikan lagu Kidung Kesan nomor 1, masih lagu yang sama di bait kedua dan bait ketiga. Iya, kita akan masuk dalam doa penutup. Ya, kita akan masuk dalam doa penutup. Saya minta tolong Ibu Pendeta Cece untuk bisa mendoakan kita untuk kegiatan di malam hari ini. Ya, siap Bapak. Ya, mari Ibu. Ya, mari Bapak Ibu kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan perkenankan kami untuk selalu menimba ilmu. Yang boleh Tuhan perkenankan hamba-Mu, Ibu Pendeta Cindy Tumbelaka Van Munster, untuk berbagi ilmu yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami boleh menambah banyak hal yang berkaitan dalam pertumbuhan iman kami di tengah-tengah persekutuan. Secara khusus juga untuk GPIB Jemaat Pancaran Rahmat. Tuhan berkati untuk kegiatan binaan ini dan terus menjadi berkat dalam kehidupan bergereja kami. Berkati PHMJ, berkati majelis jemaat, vikaris yang boleh Tuhan bentuk di tengah-tengah kehidupan bergereja yang ada di Pancaran Rahmat, dan semua kami yang saat ini ikut kegiatan dalam pembinaan di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, semua kesempatan yang Tuhan berikan ini adalah kesempatan yang indah untuk kami terus pergunakan di dalam kami mengasah
pengetahuan kami, iman kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih juga untuk moderator yang boleh Tuhan juga perkenankan sehingga menjadi jembatan bagi kami untuk kami boleh saling berdiskusi di dalam kegiatan ini. Kami menyerahkan semua kami, kehidupan kami Bapa ke dalam tangan kasih-Mu. Dan bila ketika kami malam hari beristirahat, pelukan kasih Tuhan ada bersama dengan kami, dan pagi hari ketika Tuhan izinkan kami bernafas, kami boleh melihat akan karya Tuhan melalui setiap aktivitas kami. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Pendeta. Sama-sama Kasih, Bu Pak. Terima kasih Bu Pendeta Terima kasih Cece. semuanya. Kita Pak mau Pendeta, foto dulu. terima kasih. Boleh. Ya, Pendeta. minta tolong dibukain kameranya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Mantap, sudah. Kita ketemu lagi tanggal 7 Bapak Ibu, Senin Selasa depan kita libur. Oke. Oh. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke. Oh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ketemu lagi. Sampai Kak bertemu lagi. Ina. Terima kasih, Pendeta Cindy. Kak Ina. Bapak Ibu, Kasih terima Iya, kasih terima banyak. kasih. Pendeta Hmm. Ina, Johnson, Pendeta Ibu Hetty, Cece, terima Bapak kasih. Johnson, Terima kasih Ibu semuanya. Lia, Terima kasih Ren, Pak semuanya. Tante Sam, Ina, Izin Bu Opa pamit. Eli, Opa Eli, Tante terima Iren, kasih. Pak Webi, Ya, aku Kak Sam lihat. Kak Tamara, Kiur, Tante Kak Iren, Ina, Kak Ina. Ibu Lia, Ibu Lia, terima kasih. Opa Eli. Malam. Ya. Istirahat. Pak Didi, terima kasih Pak Didi. Selamat Semuanya. Opa malam. Didi, Tante terima Joy, kasih. terima kasih. Iya, izin Opa pamit Didi, ya. Izin Iya, keluar ya. Izin Oke. pamit. selamat Terima beristirahat. kasih Selamat Sehat semuanya. semuanya. beristirahat. You, Kak Olan, terima terima kasih kasih. Kak Olan.